Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 107 sampai dengan 115. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain. Tapi sesuai dengan judul yang adik-adik sedang buka ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsinya, nanti akan ada daftarnya seperti ini. Nah, dipilih aja adik-adik mau lihat kelas berapa. Misalnya sekarang adik-adik kelas 5, berarti pilih di bagian ini kelas 5, klik linknya atau klik biru-birunya. Nah, nanti kita akan masuk nih adik-adik ke daftar playlist kelas 5. Misalnya adik-adik mau melihat kelas 5 tema 3, berarti klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanannya akan ada daftarnya. Ini dibuatnya berurutan halamannya ya. Jadi tinggal cari aja adik-adik mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, ada Dayu yang sedang mempresentasikan atau membacakan pantun buatannya di depan kelas nih adik-adik. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apakah makna dari amanat pantun? Nah, kita coba pelajari dulu ya bacaan berikut. Pagi ini Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T, seperti contoh berikut ini. Jalan-jalan dekat pohon. Ini barisan akhirnya adalah N ya. Tempat indah hijau rumput. Nah, ini T. Pada Tuhan kita memohon, ini N, sesuai ajaran yang kita anut. Nah, ini T. Jadi N, T, N, T ya. Ibu guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca ya. Bu guru mencontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk bergotong royong. Nah, ini contohnya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, ini contohnya. Nah, adik-adik, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Nah, seperti ini ya, sedang membantu untuk memindahkan rumah dan membetulkan rumah, ya. Nah, yuk kita menulis di Ayo Menulis. Ini ada yang pertama, gotong royong adalah titik-titik. Nah, kita lihat ke sebelah kanan ya. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Lalu unsur-unsur dalam gotong royong antara lain adalah usaha atau kegiatan kerja bersama. Setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuannya masing-masing ya. 1, 2, lalu yang ketiga berdasarkan keikhlasan dan sukarela. Lalu yang keempat tanpa pamrih atau tanpa harap balas jasa. Yang terakhir kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama ya. Kemudian yang ketiga manfaat gotong royong. Manfaat dari kegiatan gotong royong yaitu meringankan beban, yang pertama, lalu meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama, yang ketiga menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan, yang keempat mempertinggi ketahanan bersama, lalu berikutnya menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat. Yang terakhir meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Nah, ayo membaca, ada bacaan adik-adik, ini ada 1, 2, 3, oh ada cukup banyak ya paragrafnya ya. Nah, ini adik-adik bisa baca, ya. Ini Karina pause dulu, atau adik-adik bisa baca di buku tema adik-adik, ya. Lalu berikutnya di halaman
Berikutnya ini ada jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Ini juga boleh dibaca, di pause dulu. Ini yang berikutnya, yang ketiga. Nah, sekarang kita ke yang berikutnya ya adik-adik. Nah, ini yang terakhir ya. Yuk kita buat kesimpulan dari bacaan tentang tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat tadi. Ya, tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat adalah sebagai berikut. Nah, Karina buat di sebelah kanan. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Lalu berikutnya menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Nah, prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah mengutamakan kepentingan bersama ya adik-adik daripada kepentingan pribadi dan juga golongan. Prinsip ini bisa kamu wujudkan saat kamu bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari seluruh warga masyarakat. Sudahkah masyarakat tempat tinggalmu melaksanakan prinsip mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan? Nah, kita amati ya adik-adik, lakukan pengamatan terhadap pelaksanaan musyawarah dalam masyarakat di lingkungan tempat adik-adik. Amati sikap warga dalam menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Ya, amati pula sikap warga yang pendapatnya tidak diterima sebagai keputusan. Nah, lalu nanti hasil pengamatannya diletakkan di kolom berikut ya. Bagian ini disesuaikan dengan pengamatan adik-adik karena akan berbeda-beda ya. Misalnya hasilnya tuh ketika ada yang berbeda pendapat semua orang menghargai atau mungkin ada yang tidak. Kemudian ketika si pendapatnya tidak diterima mungkin ada yang marah, ada yang kesal dan lain-lain atau semuanya bisa menerima keputusan akhirnya. Ya disesuaikan ya. Kemudian tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan nasional, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimanakah bentuk interaksi sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia? Nah, ini ada di bacaan berikutnya ya adik-adik. Nah, seperti biasa nanti adik-adik boleh baca, di pause dulu. Kemudian yang berikutnya. Nah, sudah selesai membaca, kita lanjut ke yang berikutnya. Berdasarkan bacaan di atas, interaksi untuk memenuhi bidang apa yang pernah kamu lakukan? Ya. Nah, sebagai contoh, kamu pernah ikut dalam kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggal adik-adik. Dengan demikian, kamu telah melakukan interaksi untuk memenuhi bidang moral. Nah, lalu tuliskan bentuk interaksi adik-adik di kolom berikut ini ya. Kak Rina contohkan di sebelah kanan. Yang pertama di bidang ekonomi. Misalnya membeli buku dan alat sekolah di toko, membeli jajanan di kantin sekolah, membeli sayuran di warung, bersama teman menjual barang di koperasi sekolah, membeli baju di toko pakaian. Lalu di bidang politik, ikut memilih ketua dan wakil ketua kelas, melihat pemilihan ketua RW, melihat pemilu presiden dan pemilihan legislatif, ini mungkin di televisi, ikut memilih ketua dan wakil ketua kelas. Nah, ini sama ya jawabannya ya, boleh dihilangkan. Menyaksikan pemilihan kepala desa, ya. Kemudian berikutnya yaitu di bidang sosial budaya. Yang pertama menonton pertunjukan tari dari daerah lain, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, kemudian mempelajari tarian daerah Jawa Barat ya, atau daerah lain, berteman dengan teman yang beda suku, kemudian menyanyikan lagu dari daerah lain. Lalu di bidang moral, ikut mengaji di musola dekat rumah atau mungkin agama lain kalau ada ritual keagamaan lain ya. Kemudian mengikuti pelajaran agama di sekolah, mengikuti penyuluhan tentang hidup sehat, kemudian mengikuti penyuluhan tentang wajib belajar, mendengarkan ceramah tentang ajaran agama. Nah,
Selesai menjelaskan amanat tentang pantun, Bu Guru menutup pertemuan dengan memberikan pesan kepada peserta didik untuk berhati-hati saat pulang sekolah. Bu Guru berpesan kepada peserta didik yang bersepeda seperti Siti agar tidak mengayuh sepeda dalam kecepatan tinggi karena jalanan ramai dengan kendaraan besar. Nah, untuk renungan adik-adik, setiap orang selalu melakukan interaksi dengan orang lain. Sekarang coba adik-adik renungkan interaksi dalam bidang apa aja yang pernah adik-adik lakukan. Misalnya di contoh tadi ya, misalnya dengan kasir di toko buku ketika adik-adik membeli buku. Kemudian misalnya ketika adik-adik membeli jajan di warung ya. Nanti tuliskan di sini ya adik-adik ya. Untuk bagian kerjasama dengan orang tua, ini minta bantuan oleh ayah ibu ya. Pada era globalisasi seperti saat ini, interaksi budaya semakin terbuka lebar. Bahkan budaya daerah bisa berinteraksi dengan budaya luar negeri. Bagaimana upaya yang kamu lakukan agar budaya daerah tidak terganti dengan budaya luar negeri yang belum tentu sesuai oleh pribadi bangsa Indonesia. Nah, nanti diskusikan bersama orang tua. Misalnya, ya cara yang adik-adik lakukan adalah mempelajari salah satu tarian, daerah di Indonesia. Misalnya tari Bali seperti tari kecak, atau mungkin tari jaipong dan lain sebagainya. Atau adik-adik mungkin menonton ya atau mungkin mengusulkan ke Pak RW untuk mengadakan festival daerah dan lain sebagainya. Nanti dituliskan di sini ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!